biasa. Ia adalah mantan ketua Sekolah Tinggi Teologi Calvinis di Papua. Seorang pendeta yang telah mengabdi selama bertahun-tahun, mengajar, membimbing, bahkan melahirkan banyak calon pendeta di wilayah timur Indonesia. Namun siapa sangka, pria asal Minahasa ini justru berbalik arah, menempuh jalan yang berbeda menjadi seorang Muslim. Pencarian kebenaran bermula saat ia mendalami ilmu perbandingan agama. Sebagai seorang teolog, Yahya tak puas hanya memahami agama Kristen. Ia mempelajari Yudaisme, kemudian berlanjut ke Islam. Ia membaca Al-Quran untuk mencari celah dan kelemahan dengan niat awal membantah kebenarannya. Tapi justru sebaliknya, ia menemukan hal yang membuat hatinya terusik. Ia melihat benang merah yang sangat jelas. Kisah Nabi Ibrahim, Nabi Isa atau Yesus, dan Nabi Muhammad SAW memiliki kesinambungan yang sempurna dalam Al-Quran. Ia merasa ajaran Islam menyempurnakan nubuat para nabi sebelumnya. Ia mulai mempertanyakan kenapa Isa dipandang sebagai Tuhan dalam ajaran lamanya, padahal dalam Islam, Isa adalah nabi yang agung, bukan Tuhan. Puncak kegelisahannya hadir dalam bentuk pengalaman spiritual tak biasa. Di sebuah sore Ramadan, ia bertemu dengan seorang pria penjual ikan di depan rumahnya. Pria ini berpakaian bersih, bersorban, berjanggut, dan membawa sepeda. Yang mengejutkan, pria ini tak berbau ikan sama sekali. Dialog terjadi secara intens. Penjual ikan itu mengajaknya berdiskusi soal Tuhan, kenabian, dan makna kehidupan. Yahya terkesima oleh kedalaman kata-katanya. Istrinya bahkan sempat menyangka ia berbicara sendiri, karena sosok itu seperti tidak terlihat oleh orang lain. Pertemuan dengan penjual ikan terjadi 3 kali dalam 3 hari berturut-turut. Pada pertemuan terakhir, pria itu memberinya selembar kertas bertuliskan ayat-ayat Al-Quran. Tak lama setelahnya, pria itu tak pernah muncul lagi. Yahya merasa ini adalah petunjuk dari Allah. 18 Ramadan, ia memutuskan untuk bersyahadat secara sadar dan ikhlas. Bersama istrinya, anak-anaknya, dan orang tua istrinya, mereka memeluk Islam di hadapan Kiai Haji Komarudin Shofa, seorang kiai yang telah mendapat mimpi sebelumnya tentang kedatangannya. Tidak lama setelah menjadi Muslim, Yahya diuji. Saat khutbah Idul Fitri pertamanya, ia pingsan dan dinyatakan mati suri oleh dokter. Namun beberapa saat kemudian, Allah mengembalikannya. Ia bangkit dan melanjutkan perjuangannya sebagai da'i. Peristiwa ini semakin menguatkan keyakinannya bahwa Islam adalah jalan yang benar. Kini, Ustadz Yahya Waloni dikenal sebagai pendakwah yang penuh semangat dan keberanian. Ia mengisahkan kisah hijrahnya bukan untuk kesan dramatis, tapi sebagai pelajaran hidup dan bukti nyata bahwa hidayah Tuhan bisa datang dari jalan mana saja, bahkan kepada seorang pendeta sekalipun.